Fahal ngazaitum in tawalaitum antuk situ bil ardi wa tuqata'a arhamakum ulaikal ladina la'anahumullah fa'asamahum wa amma abasarahum sadaqallahul adzim. Kata sebelumnya Mas Bunan sami kalian kula nggih. Alhamdulillah sampun 17 tahun pensiun kados Bapak Ketua wau. Januari 2006. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur wonten Gusti dalem Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi-mugi tansah katatepno kajiwa kasarira dumateng roh dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwa putra sabar sebenaripun wa insyaallah kalebet kula panjenengan sami keluargaken mantan pegawai inspektorat Kabupaten Bantul ingkang tansah ngajeng-ajeng sapatipun saya wonten dina menika langkung wonten yauman akhir ingkang badhe datang. Sawetawis kula matur insyaallah mboten kathah-kathah sebab sing ngajipun sepuh-sepuh. Biasanya wong tua niku turu ya ora kepenak, lingguh ya ora kepenak, apa meneh ngrungokke biasane rada nang. Kanthi menika insyaallah mboten sah kata-kata. Sejatosipun pengertian halal bihalal ingkang paling gampang mboten sak angel-angel. Halal bihalal itu saling maaf memaafkan halal. Karena dalam bahasa Arab halal itu kan diperbolehkan. Dalam kamus bahasa Arab Indonesia disebutkan halal niku mudar dengan ruwet utawi mencairkan air yang beku atau boleh dikatakan silaturahim itu halal bihalal. Mengapa do njaluk maaf? Karena setiap orang pasti punya dosa. Atas Pak Ketua matur nanti kok arep ora ketemu yo mungkin ada dosa. Karena Rasulullah nanti ngendika kulo bani agama khotoun. Awal dikabeki bani Adam anak keturunannya dan khotoun pun pangapunten. Lalu tobat nyarok ngapura niku apa menapa namung bar bodho mboten. Sing apik nek rumangsa luput baik kepada Allah karena salat kita mungkin kurang tumakninah, kurang khusyuk, kita langsung banyak-banyak membaca istighfar. Tetapi dosa sesama manusia mestinya langsung mohon maaf. Nih kadang-kadang kita kan malu. Bareng ngrasani kok njaluk ngapura. Nggih. Bareng ngrasani njaluk ngapura isin. Oleh karena itu Allah peringatkan kepada kita wonten Ali Imran 3 dosa gangsa 103 dosa gangsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila berbuat keji dan menganiaya diri sendiri, idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum dan berbuat dosa, maka segera ingat kepada Allah wastaghfirullah, terus njaluk ngapura. Itu aslinya. Mengapa disegerakan wasariqu ila maghfiratin mir rabbikum? Karena apa? Karena tidak tahu kita itu umurnya sampai kapan. Oleh karena itu yang namanya syawalan halal bihalal adalah yang datang itu ingin menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah salah agar menjadi berkah. Nek salah kurdindon baik direndam, tidak saling halal bihalal memaafkan, akhirnya akan menjadi apa? Masalah. Kalau nanti matur wingi wonten pengajian guru-guru agama di Kecamatan Pangga. Sebenarnya masalah yang paling besar kalau kita sudah meninggal dunia itu hanya satu, yaitu masalah dosa. Fa'amma man sakulat mawazinu wa wafi'an syatir rodiyah. Kalau nanti sudah ditimbang yang baik dan yang tidak baik, dosa dan baiknya banyak, baiknya insya Allah kita masuk pada
surganya Allah. Tetapi fa'amma man khafas mawazinu, kalau timbangannya ringan, api luwih enteng, elek luwih oke, kita masuk ke neraka hawiyah. Oleh karena itu nanti ya, sekarang ini di era modern ini banyak orang yang punya anggapan bagi orang-orang yang tidak iman, dunia ini adalah cerita, dunia ini adalah nyata, sedangkan akhirat adalah cerita. Dunia itu hanya cerita, dunia itu nyata, sedangkan akhirat itu cerita. Yang dapat kita lihat semua adalah kenyataan. Istri, suami, anak, mobil, motor, rumah adalah nyata adanya. Nyata adanya. Tetapi antara dosa, pahala, kubur, siksa kubur adalah cerita. Karena tidak ada yang tahu, bahkan belum tahu. Karena kita tahu kalau sudah meninggal dunia. Surga dan neraka, ganjaran dan dosa adalah cerita bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi bagi orang-orang beriman, karena itu adalah dogmatis ajaran agama, maka kita harus yakin bahwa setelah meninggal dunia nanti ada alam bariyah, ada alam kubur, ada siksa kubur. Makanya bagi orang-orang yang merasa salah atau bahkan tidak merasa salah, itulah manusia. Ono sing salah nek disengeni malah marah, ada. Lebih-lebih kalau kita dulu masih kerja di kantor, biasanya disenduru atasan, alah macam biasa. Kadang-kadang itu. Oleh karena itu ketika kita di hari kiamat nanti, pernah saya sampaikan banyak orang yang miskin, bangkrut istilahnya. Bangkrut, punya amal yang banyak tapi bangkrut habis. Gue apa? Gue nyarutan. Karena kita pernah mendolimi orang lain. Kalau kita pernah mendolimi orang lain, apapun itu bentuk verbal atau perkataan, maka kebaikan kita akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang pernah kita dolimi. Dalam satu hadis yang sangat masyhur, innal muflisina min ummati mayyati yaumal qiyamati bisolati wasyami wayakati wayati faqad samahada aqada fahada akallam malada wasafaka maka wadorobaka wa yu'tohada min hasanatihi wada min hasanatihi. Innal muflisin, muflis itu bangkrut. Jadi ibaratnya wong di toko utangnya oke, dagangan entek, omai didol, lemai katut payu, urung sah. Ini ku bangkrut. Innal muflisina min ummati mayati yaumal qiyamati, orang yang bangkrut di antara umatku nanti di hari kiamat. Di hari malam dia membabis sholati, ngowong ngamal sholat, bisyami ngamal poso, ngamal zakat, dan ngamal senasipun kathah. Semua dibawa di hari kiamat, tetapi dia selalu memaki orang lain, menuduh orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan makan harta orang lain. Biasanya nek biyen pimpinan biasanya sok motongi ya, insyaallah bapak mboten iki. Wong berbagian gaji. Makan harta orang lain, termasuk memukul, membunuhkan mesti. Maka kebaikannya akan diambil oleh Allah, kebaikannya diambil diberikan oleh orang-orang yang didolimi, wong-wong sing dirasani, wong-wong sing gibah, wong-wong sing difitnah, dan yang lain-lain yang dimakan hartanya. Kalau kebaikannya sudah habis, bagaimana Pak Asrafi? Dosanya orang-orang yang pernah didolimi, maka diambili, lalu diberikan kepada orang yang telah mendolimi itu. Betapa beratnya kita selama 70 tahun kita